lebih 1.000 orang akan terdampak dengan kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya jika ITDC terus dan tetap akan melakukan land clearing di area Tanjung An, Lombok, Mandalika. Alasannya adalah pengembangan pariwisata. Namun tentu hal itu menjadi rumit ketika ternyata di sini ada 186 usaha UMKM yang berdiri di sini. Nah, hari ini di Sasambo Insight Talk Show kita sudah ada narasumber dari salah satu pemilik dari UMKM yang ada di Pantai Tanjung An. Selamat sore Ibu Kartini. Selamat sore Mbak. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Nah, kita langsung saja nih membahas yang sekarang sedang menjadi isu, yang sedang menjadi perhatian banyak orang tentang land clearing yang akan dilakukan oleh pihak ITDC di area atau kawasan Pantai Tanjung An. Itu seperti apa Mbak sejauh ini yang Mbak tahu? Ya, jadi kita sudah mendapatkan surat peringatan untuk mengosongkan lahan selama 14 hari. Kita diberi waktu selama 14 hari untuk mengosongkan lahan karena ITDC mau investor mau melakukan pembangunan bintang 5 di kawasan di depan kita. Jadi otomatis di bibir pantai juga harus dikosongkan. Oke. Kalau boleh tahu nih, di depan bibir pantai harus dikosongkan. Sedangkan seperti yang kita tahu pantai itu adalah area bebas. Nah, itu seperti apa? Karena di sini banyak sekali ternyata warga lokal yang punya usaha yang berjualan, di mana banyak mereka tentu mencari usaha di sini untuk menghidupi keluarganya. Itu seperti apa, Bu? Itulah salah satu hal yang harus dibenahi oleh pemerintah. Ketika bintang 5 harus dibangun, otomatis seperti biasa di depan bibir pantai itu jadi privatisasi. Jadi harus dibikin secara eksklusif ya. Tidak bisa orang lagi aksesnya semudah kita mengakses sekarang ya. Dari sudut manapun kita bisa mudah mengakses sekarang. Tapi ketika itu nanti jadi bintang 5, di situ pantainya nggak bisa diakses dengan mudah karena sudah menjadi daerah privat. Ya, daerah privat ya. Nah, jadi salah kaprahnya di situ yang dimengerti oleh warga setempat. Di belakang sudah HPL nih, di belakang kita sudah HPL ITDC. Mereka pikir depan juga HPL. Tidak begitu, tidak begitu. Bukan berarti di belakang HPL, di depan HPL juga. Karena di depan ini adalah fasilitas umum, ROI Pantai. Nah, kita ini mendirikan warung di depan umum, di area umum ya, yang tidak bisa di HPL-kan. Sebenarnya ada aja ya, bisa aja di HPL-kan atau disertifikatkan oleh pemerintah, karena laut pun sekarang udah bisa disertifikatkan ya. Cuman yang kita tahu itu adalah untuk di Lombok ini, ya di depan ini tidak ada HPL. Yang di belakang ya HPL. Lalu kemudian menurut Ibu kenapa ITDC malah ingin mengosongkan daerah sempadan pantai ini? Padahal banyak sekali ini warung-warung lokal yang berjualan di sini. Padahal menurut Ibu kan harusnya ITDC itu melakukan land clearing itu ya di wilayah yang ada HPL-nya itu. Jadi dalam hal ini ITDC melakukan itu setelah dikonfirmasi kemarin setelah kita konferensi pers, press conference, ITDC konfirmasi bahwa ini bukan penggusuran paksa, tapi ini mereka lakukan untuk penataan. Bahasanya penataan ya. Bahasa manis lagi, bahasa cantik lagi, penataan. Supaya investor mau membangun supaya investor berminat untuk membangun, bagaimana mereka cara nanti membangun, seperti itu. Yang menurut saya sih memberikan kepastian kepada investor bahwa pantai itu bisa kalian kelola juga nanti kalian bikin ketika itu sudah bersih. Kalau menurut saya ya, lihat dari skema-skema yang dilakukan oleh ITDC bahwa pantai itu memang mereka harus bersihkan supaya investor mau membangun di belakang, seperti itu. Nah, jadi ada di sini yang miss
oleh ITDC sebenarnya yang bisa kita perbaiki dalam hal ini. Ketika investor sepertinya enggan untuk membangun di belakang karena di depan ini mungkin kelihatan kotor, jorok, ya, kotor. Padahal sebenarnya kelihatan tidak, ya? jorok. Nah, ya, padahal sebenarnya tidak. Di depan itu sudah cantik, sudah bagus. Kecuali mereka mau juga memanfaatkan depan itu untuk beach club, ya. Yep. Ya pasti akan meraup keuntungan juga untuk mereka selaku investor, ya. Tapi tentu orang lokal akan tergusur dengan hal Ya, itu. otomatis orang lokal harus tergusur, harus tergusur dengan pengadaan bintang 5 di depan, di belakang. Yang di depan pantai otomatis harus tergusur. Oke. Ya. Nah, sejauh yang saya tahu kemarin ada komentar dari Kepala Desa Pujut, Ya. di mana wilayah ini masuk ke daerah Pujut. Beliau mengatakan bahwa pemilik usaha yang ada di sekitar pantai Tanjungan ini adalah ilegal. Itu tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Padahal kan Ibu ada surat keterangan usaha, terus Ya. kemudian membayar pajak. Boleh dijelaskan nggak itu secara runut? Kepala Desa Sengkol jujur sampai saat ini belum pernah menyambangi kami di tempat ini. Oh, oke. Tidak pernah turun langsung ke Tidak sini? pernah turun langsung, tidak pernah menyapa kami. Repotnya seperti repot presiden. Oke. Oke. Jadi ini Bapak Kepala Desa Sengkol ini dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Jadi saya sudah berkali-kali meminta sebelum beliau menjabat, saya juga sudah meminta untuk izin di lokasi ini, ya. Iya. Tapi birokrasinya sepertinya ribet, ya. Sepertinya ribet. Iya. Kita tahu zaman Jokowi juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa hanya selembar kertas manusia itu jadi ribet untuk bikin usaha hanya karena selembar kertas. Betul. Jadi nggak bisa orang bergerak mau bikin ini, bikin itu. Itulah makanya ada namanya perizinan satu pintu, ya. Pintu untuk satu jalur untuk bikin perizinan usaha, ya. Kalau tidak salah perintah Pak Jokowi agar memudahkan masyarakat untuk membuat itu. Memudahkan masyarakat untuk melakukan perizinan, untuk mendapatkan perizinan tersebut. Betul, betul. Pak Presiden aja sudah menyatakan itu. Jadi memang benar gitu. Kita meminta, tapi ribet gitu. Minta surat keterangan domisili aja ribet. Oke. Ya. Nah, tapi kita bersyukur, ya, sebenarnya, ya. Entah kenapa waktu itu saya minta ke desa. Saya ketemu dengan Bapak Sekretaris Desa, Oke, Bapak Nur Sam, Sekdes. Oke, Pak Sekdes. oke. Pak, bagaimana nih, Pak, di lapangan ini, apalagi di desa ini, intinya di Kecamatan Pujut ini, ya, narkobanya penuh, bandar narkoba, maling-maling motor, merari dini, menikah dini, terus KDRT, cerai berai, perceraian tingkat itu tinggi sekali gitu. Dan kebutuhan untuk akar masalahnya itu semuanya perekonomian. Perekonomian, betul. Dan nggak ada pekerjaan. Nah, ini saya sharing dengan Bapak, bertukar pikiran dengan Bapak Sekdes. Pak Sekdes bilang apa? Sudahlah, Dek, lakukan apa yang terbaik yang menurut kamu bisa. Saya yakin Untuk mengembangkan daerah ini, ya, tentunya. Dan karena saya bilang, Pak, saya butuh ini loh, Pak, izinnya nanti bagaimana? Lalu udahlah, Dek, lakukan aja yang terbaik. Ini saya sudah berjalan ini, Pak. Terus saya juga butuh untuk pinjaman ke bank ini, Pak. Gimana dong, ya? Tapi saya ada ini yang saya bisa bikin supaya ada tenaga kerja, supaya kita bisa manfaatkan lahan ini menjadi ladang uang, ya. Ladang uang. Dan menyerap tenaga kerja lokal, Ya, tentunya. untuk memenuhi kebutuhan ini, ya, permintaan ini yang sangat mendesak. Ya, alhamdulillah Bapak Nur Sam itu dia memberikan surat keterangan usaha nomor 107 bulan 2 tahun 2025 menerangkan bahwa sejak tahun 2022 Kartini Luman Raja sudah melakukan kegiatan usaha di sini, makanan dan minuman. Oke. Nah, di Tanjungan ini, saya bilang, Pak, kenapa Bapak bikin ini sejak tahun 2022?
Saya sudah lama di sini, Pak. Ya kan? Dari tahun 2015 itu anak saya sudah kami mengajukan. Itu kan bukan ranah saya, Dek, katanya. Jadi itu bukan ranah saya karena saya tidak menjabat pada saat itu. Oke, itu masuk akal ya. Tapi tentu yang jelas dengan adanya surat ini bahwa desa mengakui tentang usaha yang Ibu lakukan di sini. Berarti pernyataan dari Bapak Kepala Desa yang mengatakan ini ilegal itu salah ya? Ya, makanya saya bilang saya pikir pun ini surat dari kepala desa kepala desa kami, ya ternyata Bapak itu mengatakan tidak. Berarti kurang lebih Bapak Kepala Desa tidak tahu di lapangan. Padahal Pak Kepala Desa tidak pernah terjun langsung ke sini untuk mengecek bagaimana kondisi di sini ya? Ya kita meskipun dia tidak terjun langsung, kita bersyukur ada sekretarisnya yang mendengar dan mengetahui, dan ibaratnya bukan pasang badan dalam hal ini ya, melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Jadi dia sudah melakukan itu dengan baik, dan kami sudah bekerja dengan baik dan sudah terakomodir ya kebutuhan kami dari desa Sengkol melalui sekdesnya yang seharusnya kepala desa. Tapi ini saya baru tahu kepala desa juga nggak tahu. Ternyata ini sekdesnya yang cerdas, gitu loh. Sekretaris desanya yang cerdas dalam hal ini. Tidak hanya surat keterangan usaha dari desa, Ibu pun membayar tax atau pajak ke Dispenda. Which is itu juga ada pemasukan untuk daerah. Itu menyumbang PAD untuk daerah. Itu seperti apa, Bu? Hingga akhirnya kemudian ada penggusuran seperti ini. Ya kalau soal pajak itu kita semua sudah tahu ya. Sebenarnya saya agak sungkan juga membukakan kepada umum berapa pajak yang saya bayarkan. Itu kan ibaratnya rahasia dapur perusahaan ya. Rahasia dapur warung ibaratnya. Nah, tapi mau nggak mau kita harus sampaikan ke publik ya. Berapa yang kita setorkan. Nah, kembali. Kira-kira kalau boleh tahu nih, terakhir kali setor pajak ke Dispenda itu berapa? Untuk bulan Mei kemarin kita setor 107.183.525 rupiah. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera. Ini surat setoran pajak daerah SSPD daerah yang untuk bulan setoran untuk Juni, masa pajak bulan Mei. Nah, kalau dalam hal ini untuk pajak kita mau membangun pajak. Ya, kita mau membangun bangsa. Kita juga senang bangsa ini bangkit ya. Kita senang negara Indonesia ini bangkit, dan kita senang warga negara di Lombok ini khususnya ya sejahtera. Sebenarnya apa yang kami lakukan di sini sudah sejalan dengan jargonnya Bapak Iqbal. NTB sejahtera, NTB mendunia. Jadi NTB sejahtera itu ketika mereka masuk di Tanjungan ini, kami sejahtera. Seluruh karyawan dan peserta usaha di sini sejahtera. Malah justru sekarang setelah sejahtera akan digusur gitu ya? Akan digusur. Oke, satu lagi, NTB mendunia. Satu hari kami bisa mendatangkan turis masuk ke sini, hanya saya saja ya. Hanya saya saja, hanya Aloha saja. Belum di kafe yang lain ya? 600 turis kunjungan untuk ke sini per hari. Satu hari. Lokal dan mancanegara. Nah, jadi 600 satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kan kita ini berpacu dengan waktu ya. Nah, jadi kita di sini modelnya cepat, gercep di sini ya. Nah, kalau kita lambat-lambat macam ITDC, tanah mangkrak selama puluhan tahun, nah itu namanya apa namanya itu? Kita tidak berkembang, nggak waras lagi. Jadi sumber daya alamnya ada, tapi tidak digunakan. ITDC tanami singkong aja itu sudah menguntungkan untuk warga ya. Tapi selama puluhan tahun, sepengetahuannya Ibu Kartini tidak selama ada puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, mulai dari zaman Soeharto ya, itu tanah yang mangkrak aja, kosong aja gitu. Ya kebetulan mungkin ada warga yang ibaratnya ya tanami sesuatu gitu bisa mendapatkan manfaat, tapi dengan kondisi takut-takut ya. Takut-takut ya. Nah, tapi yang kita lihat ini di depan sini kosong melompong, udah musim hujan tahun berganti tahun musim hujan, tahun berganti tahun musim hujan. Tidak ada yang ditumbuhkan, tidak ada yang diberikan manfaat ke warga setempat. Mereka hanya sibuk menunggu investor datang. Menunggu.
duduk manis menunggu. Jadi Padahal masyarakat sendiri sibuk untuk membangun dan saling membantu bagaimana caranya agar mendapatkan penghidupan. ya syukurnya ya warga ibaratnya tidak mau menunggu ITDC bergerak. Nah, jadi warga kita bergerak di sini, kita kelola dengan baik, kita kemas dengan baik, tampilan kita itu keren, diterima oleh mancanegara dan diminati. Turis yang kita datangkan itu bukan satu kali kunjungan, Berkali-kali. berkali-kali. Kalau mereka memang ada waktu liburnya 2 minggu, kita bisa pastikan 80% habiskan waktu di Tanjung An. Jadi dulu itu mereka cuma visit day trip ya. Yep. Jadi hanya berapa jam lah di sini, minum, oke pulang. Menunggu ke bandara ya, karena bandara Sebagai dekat. transit ya. Transit. Nah, tapi sekarang dari Bali pun datang khusus untuk liburan ke sini. Nah, jadi dalam hal ini kita bentrok dengan modelan ITDC ini gitu. Jadi kita tidak bersinergi. rentan terjadinya bentrokan ya terkait apa yang akan dilakukan oleh ITDC ini. Tidak ada sinergi antara pemerintah dengan warga setempat. Nah, kalau coba misalnya kita ini polos ya, jadi warga negara ibaratnya kurang pengetahuan, oke-oke aja ya, oke-oke aja, seperti di zaman Bapak Soeharto yang dulu ya. Ya karena mendapatkan lahan itu dulu, tidak serta-merta dengan oke lahan Bapak diganti sekian rupiah, tidak. Yang dilakukan adalah tekanan-tekanan membawa undang-undang tanah, bumi, air, dan segala isinya milik negara, dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat negara. Padahal rakyatnya diusir. Nah, rakyatnya diusir. Kamu suka atau tidak suka, ambil duit ini. Silakan pergi. Datang polisi, silakan pergi. Oh, ya warga yang kurang berpendidikan ya, oke, go out. HPL kan semuanya. Setelah di HPL kan semuanya, tahun berganti tahun, ini tanah idle ya, kosong, tidak ada manfaat. Ke negara tidak ada manfaat, ke pemerintahan, ke negara di kelas rakyat tidak ada manfaat. Ditelantarkan begitu saja. Terlantar, lahan terlantar berpuluh-puluh tahun, terlantar. Setelah terlantar, ada harapan masuk lagi pelang land for rent, tanah disewakan. Itu kan kasus ITDC ini sekarang ya. Jadi mereka mendapatkan lahan dengan mudahnya, melakukan aparat, menurunkan aparat. Terus ditulis itu land for rent, tanah disewakan. Ini jadi calo lagi nih ITDC. Jadi nih kita konsepnya seperti penjajah dalam konsep di dalam negara. Kita harus waspada di sini. ITDC ada, dia pakai topeng BUMN di sini ya, untuk menjadi calo tadi ya. Iya, jadi land for rent. Nah, jadi lahan-lahan ini akan disewakan kepada warga-warga asing. Dibilang investor asing, investor asing. Jadi kita lokal pun mau jadi investor ribet, nggak bisa. Ya lokal pun mau jadi investor disewakan. Tapi cara perolehan lahan itu, apakah ada keadilan di situ? Ada kejujuran nggak di situ? Tadi berbicara tentang pajak untuk daerah, sampai ratusan juta, itu jumlah yang cukup fantastis untuk menyumbang PAD untuk daerah. Apakah dari pihak kabupaten pernah turun melakukan sosialisasi atau apa ke Tanjung An ini? Jadi kalau yang boleh saya lihat ya, mulai dari Kadus, perlakuan Kadus ke kita, Kadus sendiri yang menggusur warganya. Kita sudah ada penilaian terhadap aparat desa, maksudnya perangkat desa ini sudah tidak berpihak kepada warga. Jadi meskipun kita bayar pajak seperti ini, mereka tidak mau peduli, ya, mereka tidak mau peduli. Nah, dan ketika kita melakukan pekerjaan ini juga segala macam, keterlibatannya tidak ada. Berarti there is no point membayar pajak mahal-mahal tapi tidak ada dari feedback untuk usaha ini dari pemerintah gitu ya. Jadi hadirnya ITDC ini, kita itu jadi seperti terdesak-desak untuk harus semua dibatasi gitu loh. Semua kita dibatasi. Masyarakat lokal ya. Untuk berkembang. Misalnya, ya memang pajak saya itu besar ya, karena kita kemas dengan baik gitu. Kita kemas dengan baik, kita bisa mendapatkan income dengan benar gitu, dengan baik, dengan besar. Karena yang kita berikan itu
pelayanan kepada orang-orang berduit ya, bukan rumah sakit ini, orang yang tidak ada duit atau pengadilan. Orang yang bermasalah, ini orang-orang yang berduit ini semua yang datang untuk menghabiskan uang. Oke, kita kemas dengan baik, habiskan uangmu di sini, kamu dapat layanan begini, kamu akan rileks, kamu akan santai, hatimu akan tenang. Itu yang kita kemas, packagingnya ini yang keren kita bikin, makanya kita bisa memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Bila ini kita konstan melakukan ini hanya satu dari Aloha saja. Kalau yang lain ibaratnya di cover oleh negara ini dengan baik, NTB ini akan mendunia. NTB ini akan mendunia. Tentu dengan bantuan warga lokal ya. Iya, hanya bantuan dengan warga lokal. Kalau warga asing, ya sudahlah Pak. Izinkan kami jadi kaya raya. Jangan asing dong kaya raya, ya kan? Menarik ada sekali. investor asing. Menarik sekali. Yang kaya raya siapa? Misalnya ini Menarik berjalan. sekali pemirsa. Orang asing. Jadi biarkan masyarakat lokal berkembang dan menjadi kaya. Jangan hanya membuat kaya investor asing. Itu yang dibahas oleh Ibu Kartini tadi, menarik sekali bahasanya. Dan saya juga tadi sempat mewawancarai beberapa wisatawan asing dan mereka sudah mendengar tentang akan adanya land clearing ini, dan mereka mengatakan itu tidak bagus. Karena apa? Karena itu dapat merusak citra daerah, kemudian mereka tidak akan bisa dengan gampangnya masuk ke dalam kawasan ini, di mana nanti tentu pantainya akan diprivatisasi, itu menurut mereka. Dan kemudian Bu Kartini, setelah ini misalnya jika land clearing ini terus berjalan, tindakan apa kira-kira yang akan Ibu dan teman-teman lain akan lakukan? Karena ini kan mencakup mata pencaharian banyak orang, ribuan orang akan terdampak kehilangan mata pencaharian gitu. Betul. Dan tentu akan sangat merugikan daerah juga karena tidak akan ada pajak lagi yang akan masuk. Itu seperti apa? Jadi begini, dari statement Mbak ya, ribuan orang. Mungkin orang melihat ketika kita press conference sedikit orangnya, ketika melihat warung jumlahnya sedikit. Jangan lihat dari kalau dari kasat mata, kita lihat itu sedikit. Tetapi kalau Anda benar-benar datang ke sini seperti kami ini, seluruh tour guide yang membawakan tamu, siapapun itu yang membawakan tamu ke tempat kami, 5% akan menjadi bagian mereka. Jadi income mereka akan, para guide pun yang tidak ada kerjasamanya dengan kita, mereka pun dapat kebagian gitu loh. Nah, jadi kita, kalau saya misalnya jadi pengusaha yang rakus ya, ini juga ya, negara harus melihat para pengusaha ini diberikan izin, dipayungi, rakus nggak dia ya? Padahal taat pajak ya. Kalau saya rakus, ya tour guide nggak usah lah dapat 5%. Saya pakailah untuk saya. Ya karyawan nggak usah lah dapat gaji yang di atasnya UMR gitu ya. Nggak usah lah sejahtera. Saya pakai aja lah untuk beli mobil saya, untuk pakai operasi plastik, untuk mendandani diri saya sendiri, kebutuhan saya sendiri. Bisa seperti itu, bisa, dan itu sah, boleh saya lakukan gitu. Tapi Ibu lebih memikirkan banyak orang ya? Ya, saya lebih memikirkan, ya ibaratnya gini, saya sendiri, saya sudah merasa bahwa di dalam titik saya tercukupi. Saya sudah tercukupi. Makanan nasi saya pun saya sudah cukup, ya. Saya nggak perlu yang wow bagaimana gitu loh. Pakaian saya nggak perlu yang mewah-mewah. Mobil saya udah cukup. Mobil biasa aja ya. Yang penting nyaman, aman gitu. Nggak perlu yang mewah untuk tas branded, tas apa begitu. Jadi saya menjalani hidup saya ini ibaratnya ini harus dapat ini. Mereka berkontribusi untuk wisata kita ini. Yang bagian ini harus dapat. Yang nggak bisa ngomong, yang ibaratnya dako. Disabilitas. Dako orang Lombok bilang dako ya, atau coca ya. Yang dako yang nggak bisa tetap dengar sama sekali bekerja di sini. Saya pakai, ya. Saya pakai apa yang dia bisa. Karena gitu. kita mempunyai hak yang sama untuk mencukupi kehidupan hanya kita. untuk menyapu pun saya naikkan gajinya tidak mengikuti UMR. Hanya untuk menyapu, membersihkan, nyikat WC, cuci piring, yang dianggap sepele oleh para pelaku usaha, saya naikkan karena ada tenaga di situ, ada panas matahari di situ. Nah, saya ibaratnya ini pun para investor itu coba ITDC lihat ya, tolong dicek calon-calon investor ini sudah ada kan usahanya,
kita sama-sama tahu. Saya tahu siapa investor yang akan turun ini. Dia sudah melakukan usaha. Berapa digaji karyawan itu, ya? Berapa jam overtime-nya yang nggak terbayarkan? Ya disurvei aja, dicek. Seperti itu. Apakah ini investor ini layak, pantas untuk mengelola kekayaan yang ada di Lombok ini, sumber daya alamnya? Apakah mereka pantas mengelola sumber daya manusianya? Seperti itu. Jadi jangan hanya memperkaya diri, gitu loh. Memperkaya investor, perkayalah rakyatmu, Pak Kadus. Ya. Berbicara investor, sudah ada surat dari pihak ITDC yang dilayangkan ke teman-teman pemilik UMKM di sini untuk segera kalau dari sini. Kalau dari ITDC sendiri sudah berkali-kali ya serahkan surat ke saya. Baik. Tapi tanpa saya buka pun surat itu saya udah tahu isi suratnya seperti biasa, gusur lahan. Paling disuruh untuk menghentikan pekerjaan pembangunan. Bila tidak, dengan ITDC akan menggusur dengan sendirinya, akan menghancurkan bangunan tersebut dengan sendirinya, seperti itu. Padahal seperti yang dibilang tadi, kalau untuk pantai bukan hak dari ITDC ya? Bukan hak untuk ITDC. Oke. Belakangan ini publik disibukkan dengan berita salah seorang pemimpin daerah yang mengusir orang lain dari daerah lain, dari luar daerahnya, yang kemarin viral. Oh, ombak. Iya, itu akhirnya mau tidak mau berita tentang penggusuran ini tenggelam. Itu pendapat Ibu seperti apa? Ya, jadi memang isu Tanjungan ini adalah satu isu yang sangat berat untuk dilakukan oleh ITDC sebenarnya ya. Kita terbuka saja di sini ya. Jadi musuh besar ITDC pada saat ini adalah kami warga lokal di sini yang membangun. Maka ketika kita sudah mulai bentangkan poster, besoknya sudah bergejolak di lapangan, sudah mulai bergerak ITDC, dan kita di lapangan juga sudah mulai melakukan petisi. Ini sudah mulai naik ke media internasional. Perlahan, tiba-tiba masuk gerakan ombak di Lombok Timur. Di pantai. Sementara kami para surfing guide ya, surfing guide hidup berdamai dengan surfing guide yang ada di Lombok Timur. Kami itu berdamai, tidak ada masalah. Tiba-tiba Bupati Lombok Timur masuk menaikkan isu untuk pengusiran, sehingga itu kemudian menenggelamkan berita dari Save Tanjungan itu. Ya, jadi ini adalah isu yang di-create, ya. Create isu, ya, bukan create destination lagi, ya, create isu. Isunya ini ditampilkan, isu ombak antara Lombok Timur dan Lombok Tengah. Bupati Lombok Timur itu kan dari satu partai dengan Lombok Tengah. Kok bisa bentrok? Nggak mungkin lah ya. Jangan bentrok. Apa perlu kita sebut partainya? Nah, jadi ini nggak perlu bentrok. Masa ini satu bupati, satu payung, satu partai bisa bentrok? Hanya lantaran ombak ya? Hanya ombak. Dan kemudian itu menjadi isu yang sangat wilayah Lombok Timur tidak boleh dipakai oleh orang Lombok Tengah. Harus menginap di Lombok Timur, menciptakan. Tiba-tiba bupati turun ke laut, Satpol PP diturunkan ke laut. Satpol PP, Pak Bupati, malu harusnya. Dari pandangannya Ibu Kartini, analisanya Ibu Kartini, bahwa hal itu kemudian sengaja dicetuskan untuk menutup berita tentang Save Tanjungan ini. Karena ini modelannya, kenapa ini jadi ibaratnya untuk menenggelamkan isu Save Tanjungan, isu Lombok. Padahal yang benar-benar bergejolak adalah di sini. Sampai saya mendengar bahwa teman-teman di sini, warga di sini rela berdarah-darah untuk memperjuangkan hak mereka di sini. Jadi ketika isu ombak ini dinaikkan, seolah-olah ini sepertinya mati, tenggelam gitu. Nah, jadi isu terbesar yang terjadi di sini adalah perampasan hak asasi manusia yang terjadi di Tanjungan. Harusnya Menteri hak asasi manusia Bapak Natalius Ignatius yang kami hormati
seharusnya sudah bisa diarahkan oleh para bupati ke Tanjungan, tapi sampai detik ini tidak ada. Mungkin besok beliau akan berangkat. Padahal yang bergejolak itu di sini ya. Yang bergejolak itu di sini. Gubernur itu repotnya di Lombok Timur. Okay. Nah, Bupati Lombok Timur semuanya diarahkan ke Lombok Timur. Ketika Save Tanjungan ini naik, Save Tanjungan ini diselesaikan permasalahannya, Lombok Timur itu ombak itu tidak ada masalahnya, tidak ada masalahnya. Karena para guide kami itu berdampingan hidup dengan damai, dan Satpol PP itu bukan tupoksi Anda untuk turun di laut. Ada angkatan laut kita di situ, bukan Anda yang turun di situ, dan bukan Anda yang menentukan teritori. Nah, ini Pak Bupati ini tahu aturan lah ya. Perdanya udah ada atau belum? Bagaimana? Kita ini ombak aja Bapak ributkan gitu loh. Nah, karyawan kita pun ada Lombok Timur di sini. Jadi jangan bikin aneh-aneh gitu ya. Nggak usah aneh-aneh para Pak Bupati. Mari duduk bersama, dukung Save Tanjungan, selamatkan Tanjungan ini Pak. Karena ini lebih urgent. Ini yang urgent sekarang, ini yang darurat. Ini harus direspon gitu ya. Iya, itu saya menilai itu Save ombak itu ibaratnya sebagai penutup berita ya, sebagai pengalihan isu. Ya, para server kami juga ya, yang guru-guru surfing kami semuanya lari ke sana untuk pers apa gitu. Harusnya kan di sini kita nih bareng-bareng nih. Kami pun jadi harus bagi tugas, sebagian di sana, sebagian di sini. Nah, seperti itu. Jadi sudahlah, nggak usah dibikin pengalihan isu yang bagaimana Lombok ini manusianya yang ibaratnya sama-sama saling menolong. Tidak usah dipecah belah. Jangan dipecah belah orang Lombok ini. Kami warga Lombok tidak bisa dipecah belah. Kami ini bersatu. Satu kesatuan, tidak bisa dipecah belah oleh isu-isu. Nah, para surfing isu-isu yang tidak penting ya. Ya, isu-isu yang nggak penting. Yang paling penting itu Save Tanjungan. Ketika Tanjungan ini ibaratnya nanti akan digusur, ya, akan digusur, otomatis turis mancanegara akan out. Tidak akan ada yang masuk ke sini. Tentu isu tersebut juga akan mereka bawa ke negara mereka masing-masing ya. Betul. Oke. Last but not least, harapan kedepannya untuk pemerintah daerah yang sudah menerima PAD, untuk ITDC dan untuk pemerintah desa apa nih? Untuk pemerintah yang sudah kami pilih, ingat, tidak ada negara kalau tidak ada rakyat, ya. Jadi semangat juang dari Presiden kita Soekarno yang sudah memerdekakan kita Indonesia dari penjajah. Mari kita dukung warga Lombok untuk merdeka dari intimidasi. Dan mari kita tanami itu, kita ganti konsepnya. Kita ganti konsepnya, bukan lagi wisata yang selalu fokus bintang 5. Dunia sedang gawat, dunia sedang resesi sekarang. Coba dipikir ya, perang di mana-mana. Mau cari bintang 5 lagi? Dompet turis itu juga habis coy. Nggak selalu pengen yang seperti itu. Siapa juga yang ini petisi kami ini yang sudah naikkan ini, rata-rata yang respon itu mancanegara. Benar kata Bapak siapa? Natalius. Subjeknya itu adalah turis ini. Yang kita mau kemaskan wisata untuk para turis. Maunya turis apa? Maunya turis itu yang alami, yang lokal, yang autentik, yang kampungan. Mereka minta yang kampungan. Mereka nggak mau minta yang keren-keren banget gitu loh ya. Yang menang nanti pabrik semen nanti ya, kebanyakan semen aja gitu ya, keramik aja. Nah, ada baiknya yang menang itu para petani bambu, ya kita tanamin lagi bambu itu ya, menang-menang tender, petani bambu lagi yang masuk, petani alang-alang ya, alang-alang, petani kayu-kayu galam, kita tanam, panen, seperti itu. Kita gantilah konsepnya ini, Bapak Erick Thohir dan Bapak Prabowo, kita ganti saja konsep ITDC ini jadi agrowisata ya untuk Indonesia. Lahan itu ribuan hektar diambil oleh ITDC dengan cara yang tidak adil, Pak. Nah, kita tanami itu, kembalikan lahan itu ke rakyat yang bekerja. Kan nggak mungkin. ITDC kan udah biasa duduk di kursi, nggak mungkin panas-panas matahari. Suruh rakyat itu lagi yang bertanam-tanam, ada hasilnya untuk rakyat, ada bahan untuk ke pariwisata. Sekali masuk ke kebun,
biayanya sekian. Nah, ini jus semangka kita sajikan. Semangka itu pohonnya di sana, silakan jalan, tiket sekian. Duit jadinya kita main di sini. Ya, karena Indonesia ini sangat-sangat subur. Tanah airku Indonesia subur, aman dan damai. Pak Iqbal. Ini untuk Pak Iqbal ini sebenarnya khusus ya. Saya coblos Pak Iqbal juga ini. Jadi ketika Pak Iqbal mengatakan NTB mendunia, kami sudah membuat NTB itu mendunia, Pak. Dan memang sudah mendunia, Pak. Bahkan sebelum kami pun sudah mendunia, Pak. Dan makin mendunia lagi, akan makin mendunia lagi. Nah, jadi tolong Pak Iqbal, silakan datang berkunjung, temui kami, benahi kami, apakah ada misalnya dari segi higienitas ya, hygiene-nya yang harus kami, sanitasi lingkungannya yang harus kami benahi, bantu atau kami, apapun, dukung kami. Apakah pembersihan pantai kami kurang bersih, bantu kami, dukung kami. Nah, kunjungi kami, payungi kami, dan tolong, sebagaimana kami sudah menghormati pemerintah, kami juga harus dihormati. Hak kami diberikan sebagai warga negara Indonesia. Karena jabatan bisa berganti ya. Betul. Jabatan bisa berganti, tetapi tanah air kita tetap tanah air di Indonesia, tak tergantikan, Pak, tak tergantikan. Kita pikirkan panjang-panjang untuk anak dan cucu kita. Seperti itu pesan saya. Terima kasih untuk waktunya Bu Kartini, nggak terasa udah 1 jam. Dari izin usaha dari desa hingga bayar pajak dengan jumlah yang cukup fantastis, itu terkuak dalam talk show kita hari ini. Dan kemudian kita akan mengembalikan ke people, ke publik, bagaimana kemudian hal ini langsung berjalan. Sekian untuk talk show kita hari ini. Saya Bayana Rosita Trisnayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain waktu.